Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kita sudah siap di pembelajaran 2 ya. Jangan lupa selalu konsentrasi ketika Pak Edo memberikan petunjuk, pengerjaan, pengertian ya, terutama itu. Di pembelajaran 2 ini ada berbagai macam gambar. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama gambar apa? Gambar kedua sutra. Gambar ketiga, gambar keempat apa? Pesulap. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Anak-anak sudah paham ya? Sudah menyebutkan tadi yang pertama pelukis, yang kedua sutradara, ketiga penari, keempat pesulap ya. Ayo mengamati. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika kamu harus memilih, pekerjaan seni manakah yang paling kamu sukai? Pekerjaan mana yang paling kamu sukai jika jadi pekerja? Ada yang pelukis, sutradara, pesulap, mungkin juga ada penari. Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki? Ya. Jika pelukis ya harus pandai keterampilan tentang melukis. Sutradara yo harus pintar tentang dialog ya, percakapan. Nanti misal ini pemainnya harus bagaimana. Terus kamu harus berperan sebagai orang yang jahat, baik, sedih ya. Seperti itu. Tuliskan pendapatmu pada secari kertas, lalu tukarkan dengan teman sebangku, berdiskusilah tentang pendapat kalian masing-masing. Pasti punya sesuatu pekerjaan seni yang ingin anak-anak tuliskan ya. Kemudian halaman 74. Ayo membaca. Apakah kamu menyukai seni tari? Ada yang suka? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia para penari daerah itu. Berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Ini ada bacaan. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita.
Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Ya, itu tadi perjalanan atau kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Bernama siapa anak-anak? Ibu Supina. Ya. Kita memasuki di halaman 75. Di situ ada beberapa pertanyaan ya, kita kerjakan ya, tandai apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina. Kedua, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Ketiga, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? 4. Menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Nomor 5 ini, cobalah lakukan beberapa gerakan tari gandrung atau tari khas daerahmu ya. Kamu bisa belajar menari nanti di depan cermin atau di depan handphone ya. Bisa kamu rekam gerakan tari yang ada, apa tari gandrung atau tari khas daerahmu ya. Tuh. Bisa dimengerti? Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, ada kesulitan tentang soal-soal ya. Untuk yang nomor 4, nilai apa, terus sikapnya apa juga sebutkan, dan keterampilannya apa. 3 berarti ya, yang harus kamu kerjakan nomor 4 itu. Nilai apa, terus sikap apa, keterampilan apa. Ya, bisa dimengerti? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Ayo membaca. Kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supina berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut ini. Judulnya apa anak-anak ini? Karya siapa? Ya, judulnya Puisi Penari karya Cahya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam,
berubah sekejap menjadi indah. Ibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Beri tepuk tangan dulu no untuk Pak Edo. Masa baca puisi gak diberi tepuk tangan ya. Ayo berdiskusi. Ini diskusinya, perintahnya diskusikan bersama teman sebangkumu untuk menjawab beberapa pertanyaan ini dikerjakan sendiri. Apakah judul puisi di atas? Siapakah penulisnya? Ditandai ya. Terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Kamu lihat di sini. Ini puisi ini terdiri dari berapa bait? Berapa? 6 bait. Setiap bait terdiri berapa baris? 2. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Bercerita tentang apakah puisi penari? Kemudian yang keempat juga ditandai. Bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi. Sebuah paragraf. Kalau membuat sebuah paragraf, dilihat contohnya Pak Edu akan membagikan di papan tulis. Membuat paragraf itu nulisnya agak menjorok ke kanan, misal di sini. Mulai baris keduanya di sini. Ya, baris pertamanya agak menjorok ke kanan ya, misalnya aku. Wah, terus di sini kok terusannya, oh ya rata ini. Bisa dimengerti? Itu membuat paragraf ya. Kemudian nomor 5, buatlah sebuah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi penari. Kamu berarti nomor 5 ini menggambar ya di buku tulis kamu ya. Selalu percaya diri aku pasti bisa untuk meraih cita ya. Tetap semangat untuk menggapai meraih cita-cita yang anak-anak inginkan. Yang pertama rajin belajar, kedua patuh kepada orang tua dan selalu berdoa agar cita-cita kita tercapai ya. Masuk di halaman 78. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya, tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Ya. Nanti untuk ini juga ditandai. Yang ini gambar nomor 1. Nanti kamu cukup gambar nomor 1, 2, 3, 4. Ya, kamu nanti memilih. Pasangkan keterangan berikut dengan gambar sesuai agar kamu mengetahui nama tari dan asal tari daerah tersebut. Di sini ada tari pendet dari mana? Tari pendet dari Bali. Kemudian tari saman dari
Tari saman dari, tari piring dari Sumatera Barat, tari remo dari. Nah, nanti kamu menuliskan gambar 1 berarti tari apa, gambar 2 tari apa, dari mana. Paham? Sudah ditandai? (79). Kamu akan melakukan kegiatan berikut secara berkelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut. Pilihlah satu tari daerah yang paling kamu suka atau yang paling kamu kenal. Carilah informasi melalui berbagai sumber untuk mengetahui nama tari, asal tari, dan cerita tentang tari pilihanmu. Carilah informasi tentang beberapa gerakan tari dari daerah pilihanmu dan makna gerakannya. Cobalah untuk mengetahui berapa gerakan tari daerah pilihanmu bersama dengan teman sekelompokmu. Berarti ini ditandai yang nomor 1 saja. Dan nomor 2. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Ayo membaca. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk mengurai sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk keseimbangan alam. Ya, sudah dimanfaat makhluk hidup di sekitar kita. Ini selanjutnya. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sumber pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. 2. Bahan sandang atau pakaian.
Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. 3. Peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. 4. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Tanaman kumis kucing, anak-anak maksudnya ini ya. Berapa jenis hewan juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Berdasarkan bacaan di atas dan juga dari berbagai sumber yang kamu ketahui, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, kita tandai. Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Berarti peta pikiran kamu kodai yang pertama bunder kotak di tengah. Tulisannya manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Peta pikiran ya. Terus kemudian buatnya apa? Kamu tuliskan di sini. Ya, sampai beberapa manfaat. 6 boleh. Enggak 4, 6 boleh, 8 boleh. Bisa dimengerti? Berarti tengah ini tulisannya apa tadi? Tulisannya apa? Tulisannya apa? Manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Tengah sini. Paham? Ya. Kemudian kedua, jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Kamu tandai. 3, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. 4, apa yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh. Tuh. 5, apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia. Kamu tandai nomor 1 sampai 5. Ayo mengamati ini, mengamati lingkungan tempat tinggalmu dan sekolahmu. Buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Ini ya. Tabelnya kamu tandai, tabelnya. Ini ada nyanyi ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini enggak harus 6. Di rumah misal ada nama tumbuhan. Pohon mangga. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan rumah. Tentang untuk oksigen tadi apa yang di atas tadi. Bukan nama hewannya, ayam. Manfaatnya untuk apa? Untuk makan apa lauk ya. Kemudian di sekolah nama tumbuhannya apa? Itu enggak harus 6, 3 enggak apa-apa. 3 aja dah. 3 ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Tetap semangat belajar ya anak-anak. Untuk meraih sebuah cita-cita kita harus selalu rajin-rajin belajar ya.